Tebar udang di kolam dengan 100 ekor per meter kubik air menggunakan kolam tanah dan tanpa menggunakan kincir air. Mungkinkah itu? Mungkinkah kita di lingkungan alam menemukan ikan atau udang yang hidup dengan jumlah yang banyak, 10 ekor atau bahkan 100 ekor pada 1 meter kubik airnya? Udang bukan ikan. Sistem faal tubuhnya hampir mirip dengan serangga yang kita kenal di sekeliling kita, dan lebih sederhana bila dibanding dengan ikan. Maka manusia mulai berpikir cara teknik berbudidaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menggunakan prinsip yang sebenarnya sudah terjadi sebagai faktor-faktor keseimbangan di alam. Berbudidaya ikan atau udang pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memproduksi ikan dengan hasil yang sehat, bisa tumbuh cepat, dengan produktivitas yang tinggi pada lingkungan terbatas yaitu kolam. Dengan tujuan yang ingin dicapai ini, maka ada hal yang harus dipelajari sebagai tolok ukur kalau nantinya kita memilih usaha budidaya yang berhasil dan berkelanjutan seiring dengan perubahan alam dan lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan serta kita pelajari lebih detail sebagai bahan-bahan pertimbangan yang utama agar kita bisa berhasil dan waktu berkelanjutan dalam manajemen budidaya. Antara lain, 1. Pemilihan lokasi. Hal ini harus seiring dengan kategori prinsip-prinsip teknis yang sesuai dengan hidup udang. Memilih lokasi dengan kemudahan sumber air berdasarkan pertimbangan kualitas air dan kuantitas air yang cukup, seperti kadar garam atau salinitas, sumber air tawar, dan yang penting letak geografis, faktor-faktor keamanan dan letak yang mudah dijangkau. 2. Konstruksi kolam dan desain kolam atau tambak. Konstruksi kolam dari beton, plastik, dan tanah. Lalu, luas kolam, bentuk kolam, dan saluran pembuangan. 3. Persiapan kolam. Sebelum tebar udang, persiapan kolam harus benar-benar baik, menjaga agar tidak terjadi masalah di saat usia budidaya. 4. Penebaran bibit. Pemilihan bibit yang baik dan sehat, jumlah bibit yang disesuaikan dengan sarana tebar. 5. Manajemen pakan. Pemilihan pakan yang sesuai, kualitas pakan, dan jumlah pakan yang terprogram dan terkontrol dengan baik. 6. Manajemen kualitas air. Kontrol dan monitoring kualitas air dimulai dari awal, persiapan tebar, sampai selama budidaya, antara lain salinitas, pH, suhu, oksigen terlarut, amonia, nitrit, kesadahan, alkalinitas, mikrobakteri, jenis-jenis plankton. Untuk beberapa sistem tambak tradisional dan semi-intensif, monitoring kualitas air ini bisa dirasa rumit dan terlalu detail. Jadi, bisa disederhanakan menjadi monitoring parameter yang paling mendesak dan utama diketahui kesehariannya. Sebagai tolok ukur ibaratnya speedometer selama berlangsung budidaya. Lebih detail bisa dilihat di video kami selanjutnya. 7. Manajemen penyakit. Sebenarnya yang lebih tepat adalah manajemen kesehatan lingkungan budidaya ikan atau udang. Karena sebelum ikan budidaya kita mengidap sakit, sebenarnya terjadi karena faktor lingkungan yang tidak stabil dan membuat keseimbangan ekosistem goncang. Hal ini bisa disebabkan faktor perubahan cuaca yang sangat dinamis terjadi setiap hari. Yang pasti setiap hari kita menambahkan pakan, maka lingkungan akan terjadi penambahan sisa-sisa sampah pakan dan kematian dari fitoplankton, ikan, dan lain-lainnya. Inilah yang menjadikan beban faktor utama yang sangat berat di lingkungan air. Apabila ketujuh hal tersebut sudah menjadikan bahan pertimbangan yang baik dan matang, maka pola pikir kita lebih mengerucut pada pokok pikiran logika budidaya. Bagaimana caranya kita mencapai keseimbangan optimal dalam sistem berbudidaya? Ada 3 hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Ketiga hal ini sangat terkait dan mempengaruhi.
Salah satu saja terjadi kesalahan dalam sistem manajemen akan berakibat tidak tercapainya keseimbangan optimal. Apa saja faktornya? Mari kita simak bersama. Ketiga faktor inilah yang akan sangat menentukan untuk menemukan titik di tengah-tengah sebagai titik keseimbangan dari ketiga hal faktor yang ingin kita cari dalam sistem berbudidaya. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan ini akan termonitor dengan adanya data kualitas air kolam seperti kecerahan air, warna air, suhu, pH atau keasaman, oksigen terlarut, salinitas atau kadar garam, curah hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor pertumbuhan. Hal-hal yang berhubungan langsung dengan tumbuh udang seperti sifat keturunan atau genetika, kepadatan tempar udang, kualitas dan jumlah pakan atau program pakan. Yang ketiga, faktor kotoran organik. Kotoran yang terlarut dalam kolam sebelum dan selama budidaya seperti plankton atau jasad redik yang mati, udang atau ikan yang mati, dan sisa-sisa pakan yang sangat mendominasi jumlah kotoran organik di kolam, bisa sampai 90% lebih. Berpijak pada pemikiran manajemen tiga hal itu untuk mencapai titik keseimbangan optimal, dan setelah kita mengerti tujuan berbudidaya kita di lingkungan kolam, serta mengerti bagaimana mengatur keseimbangan optimal dalam teknik berbudidaya sesuai sarana dan modal yang kita miliki, kita bisa menentukan sistem budidaya apa yang sesuai dan cocok untuk melakukan usaha budidaya tambak udang dengan baik. Menurut Albert G. Decken dalam bukunya Standard Method, sistem budidaya bisa digolongkan menjadi 3 sistem budidaya berdasarkan 1. Kepadatan ikan atau udang, 2. Kolam alam dan pakan alami, 3. Pakan buatan. Dari ketiga hal tersebut, bisa kita kelompokkan metode budidaya tambak berdasarkan kategori sistem budidaya. A. Sistem ekstensif atau tradisional. Kepadatan tebar bibit udang rendah 1-8 ekor per meter kubik air. Kolam dari tanah, pakannya pakan alami atau plankton. B. Sistem semi-intensif. Kepadatan tebar bibit sedang 10-80 ekor per meter kubik air. Kolam dari tanah, pakannya pakan alami dan pakan buatan atau pelet. C. Sistem intensif. Kepadatan tebar bibit tinggi 100 ekor per meter kubik air. Kolam dari plastik atau beton, pakan full pakan buatan atau pelet. Ketiga sistem budidaya ini akan menentukan berat atau ringannya keseimbangan lingkungan di kolam. Semakin menumpuknya sampah atau kotoran organik dari sisa pakan, plankton, dan hewan-hewan renik yang mati, dan yang paling berat adalah sisa-sisa pakan, sangat menentukan pola teknologi yang akan diterapkan. Hal ini bergantung pada jumlah tebar bibit udang yang harus disesuaikan dengan sarana kolam seperti kincir, pompa, jumlah air cadangan atau reservoir, konstruksi kolam. Semuanya ini akan mendukung budidaya. Jumlah pakan yang ditebar akan berdasarkan kepadatan jumlah tebar udang, maka besar jumlah sisa pakan dan polutan akan mengikutinya. Dasar kolam yang dipakai sebagai tempat wadah budidaya, di mana semakin tinggi polutan sisa pakan, diperlukan kolam dalam bentuk plastik atau beton. Mengapa? Semakin padat tebar udang harus memakai kolam plastik atau beton? Ada apa dengan kolam tanah? Kolam tanah mempunyai sifat seperti spons, berpori, dan sangat beragam sifatnya bergantung dari kadar dan unsur tanah, maka sangat sulit menstandarkan tingkat porositas porinya. Tanah mudah menyerap kotoran organik, sehingga sulit untuk diuraikan, dan akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan kualitas air kolam serta pertumbuhan plankton.
partikel-partikel tanah mudah teraduk. Apabila terkena arus pompa atau kincir membuat kestabilan kualitas air mudah goncang. Mempunyai sifat lambat menyerap panas dan lambat melepas panas matahari. Dari berbagai sifat yang tidak menguntungkan untuk budidaya dengan sisa polutan yang tinggi inilah, maka menjadikan pertimbangan memakai plastik atau beton lebih aman dalam sistem berbudidaya. Seberapa besar pengaruh sisa polutan terhadap keseimbangan lingkungan di air? Sangat besar pengaruhnya. Ibarat pisau bermata dua, di sisi lain sangat diperlukan untuk pertumbuhan udang, tetapi di sisi lain akan menjadi sampah racun yang berbahaya bagi kelanjutan hidup udang. Maka, sistem kontrol sisa pakan akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan lingkungan. Sisa pakan ini harus dimanage dengan baik secara sistemik dan berkala. Untuk kontrol bahan organik, sisa kotoran pakan dengan baik maka perlu dilakukan kontrol pakan dengan manajemen program pakan yang baik. Sistem pembuangan dan pengumpulan kotoran pada satu titik di kolam, agar mudah dibuang secara berkala. Sistem probiotik, yaitu teknologi mendominasi jumlah bakteri yang menguntungkan terhadap bakteri merugikan, dengan cara kita aplikasikan produk instan yang berisikan jenis-jenis bakteri baik yang terpilih. Bagaimana udang bisa hidup sehat pada kepadatan tinggi atau dengan jumlah pakan yang semakin meningkat, tapi bisa nyaman sampai akhir ukuran panen yang diinginkan? Metode inilah yang akan kami bahas pada video berikutnya.